Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peristirahatan kita di malam ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa yang telah memelihara dan menjaga kehidupan kami hingga pada malam hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, bersabdalah ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami mengerti akan firman-Mu. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah kita di malam ini, sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2026, Jumat 16 Januari 2026, dari Kitab Injil Matius pasalnya yang kelima, dimulai dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagia karena dianiaya oleh sebab kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu dalam kehidupan kita sebagai manusia, tidak ada satupun manusia yang ada di dunia ini yang tidak menginginkan hidup dalam kebahagiaan. Nats ini merupakan sebagian isi dari khotbah Yesus di bukit, di mana Yesus memberikan sebuah pemahaman yang bertentangan mengenai kebahagiaan. Secara duniawi, mungkin yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang hidupnya dipenuhi dan digelimangi dengan harta dan kekayaan, bebas dari penderitaan dan yang lainnya. Namun konsep berbahagia dalam nats ini sebenarnya lebih indah dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh dunia. Ketika Yesus mengatakan berbahagialah orang yang dianiaya, ini terdengar tidaklah lazim. Bagaimana mungkin seorang yang dianiaya dapat hidup berbahagia? Yang perlu kita pahami, yang disebut berbahagia bukanlah seadanya orang yang menderita. Sebab ada orang yang mengira dirinya menderita karena taat kepada Allah, namun sebetulnya tidaklah demikian. Terkait dengan kebenaran adalah yang sebenarnya, sehingga kebenaran dilihat dari sudut pandang manapun tetaplah sebuah kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi siapakah yang dimaksud orang yang berbahagia dalam nats kita pada malam hari ini? Yang disebut berbahagia adalah mereka yang menderita karena kebenaran akan Kristus. Banyak tokoh dalam Alkitab yang dianiaya oleh karena kebenaran, namun mereka tetap bersuka cita memberitakan Injil. Pertanyaannya, mengapa demikian? Karena mereka merasakan upah yang besar di sorga. Selain itu, penderitaan murni mendatangkan pertumbuhan iman bagi mereka. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan dunia ini atau orang lain yang menentukan kita dapat berbahagia atau tidak, tetapi tentang bagaimana hubungan kita bersama dengan Allah. Kebahagiaan sejati adalah dampak dari hidup taat kepada Allah dengan segala konsekuensi apapun yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab kebahagiaan tidak pernah jauh dari orang yang menaati akan Allah. Karena itu, hiduplah dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Karena apapun yang kita jalani di muka bumi ini, Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar pada malam hari ini. Biarlah kiranya pemahaman kami akan hidup bahagia itu seturut dengan firman-Mu. Berkati kami dalam istirahat kami. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin. Saya Pendeta Lamsar Edi Manulang. Saya Bibelto Rameria Partide.
mengucapkan selamat Hari Natal 2025 25 Desember 2025 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2026. 1 Januari 2026. Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.